Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan artis VS dan dua mucikari telah bergabung melalui Skype Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra. Selamat sore Pak Zahwani. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Ya, Pak Zahwani, mengenai kasus prostitusi ataupun dugaan prostitusi online ini sudah ada dua mucikari yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana status dari VS ini? Apakah masih dalam pemeriksaan dan berstatus sebagai saksi atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tim Satuan Reserse Kriminal, dalam hal ini unit daripada Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polresta Bandar Lampung, itu telah berhasil dipimpin oleh Kasat Reskrim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17 sampai 18.30 telah berhasil mengamankan 3 orang yang berada di salah satu kamar di akomodasi hotel yang berada di kota Bandar Lampung. Jadi hal ini kami mendapat informasi bahwa ada informasi yang kami dapat ada jasa prostitusi yang disampaikan melalui media handphone atau media sosial yang tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, apalagi ini menyangkut adalah kaitan dengan perdagangan orang, dan ini menjadi komitmen kita, artinya hasil informasi itu kita melakukan penyelidikan. Tim dari khusus yang dipimpin Kasat Reskrim tersebut tentunya menindaklanjuti informasi ini dan diperoleh pada hari Selasa malam tersebut kita mengamankan 3 orang ada inisial PS, kemudian ada NK dan MAZ. Dari ketiga orang tersebut tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menentukan status hukum terhadap ketiganya, tentu kami melakukan pemeriksaan secara intensif. Berdasarkan pemeriksaan saksi, kemudian juga alat bukti dan barang bukti yang ada, tentunya kami melaksanakan gelar perkara. Dan tepat pada tanggal 29 malam, kami melaksanakan gelar perkara dan menentukan status hukum daripada ketiganya tersebut. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami bersama Kapolresta Bandar Lampung dan Kasat Reskrim juga kami melaksanakan kegiatan konferensi pers untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada publik tentang status daripada ketiga orang yang diamankan tersebut. Jadi di sini kami telah mengamankan atau menetapkan tersangka terhadap 2 orang yaitu inisial daripada MK kemudian MAZ. Jadi ini kedua orang tersebut telah atau patut diduga telah memperdagangkan seorang wanita, di mana seorang wanita berinisial PS ini adalah seorang pelaku seni. Jadi dengan memperdagangkan dan akhirnya kita melakukan suatu tindakan pengamanan, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, di mana dugaan kami perlu jelaskan beberapa barang bukti yang beserta yang kami amankan. Salah satunya adalah transaksi sejumlah 15 juta, kemudian ada bukti transfer termasuk ada bukti uang tunai, dan uang tunai termasuk juga ada slip setoran 1 juta rupiah, dan juga ada alat kontrasepsi 1 kotak, kemudian juga 3 buah handphone. Dari dasar itu tentunya kami mengembangkan dan memang diakui daripada tersangka MK dan MAZ tersebut memang mengakui telah mengeksploitasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana apabila seseorang yang telah melakukan pemindahan kemudian memperdagang atau mengeksploitasi tentunya mendapat ancaman hukuman yang tidak main-main, cukup tinggi, artinya mencapai minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan tentu ada denda yang cukup tinggi, lebih dari 100 juta. Pak Zahwani, apakah masih ada kemungkinan terbuka bertambahnya tersangka dalam kasus prostitusi online ini? Ya, jadi ini pemeriksaan harus tetap kita senantiasa melakukan pengembangan, karena perhatian daripada pemerintah dalam ini adalah negara sangat memperhatikan terhadap apa yang menjadi aspek perlindungan warga negara, apalagi ini adalah masalah tindak pidana perdagangan orang. Ini menjadi atensi sekali. Dan pengembangan selanjutnya tentu kami memerlukan keterangan-keterangan baik daripada saksi dan termasuk tersangka apa saja yang sudah dilakukan terhadap bisnis daripada penjual jasa melalui prostitusi, melalui online yang kami akan kembangkan lebih lanjut, Mbak Putri. Seorang pengusaha yang diduga juga terlibat dalam kasus ini, apakah juga sudah diperiksa oleh polisi atau ada rencana pemeriksaan?
Oh iya jelas. Nah jadi ini semua berjalan secara simultan, kemudian paralel. Kami terutama apalagi sudah menetapkan ya, ingin menetapkan status hukum terhadap ketiganya tentu haruslah diperiksa. Dan ini adalah kewenangan penyidik untuk memberikan membuat terangnya suatu permasalahan. Kami adalah permasalahan hukum yang akan dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Dan ini menjadikan tanggung jawab kita bersama dalam hal untuk meniadakan lagi ibaratnya kegiatan-kegiatan yang bersifat memperdagangkan orang, yang tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, Mbak Titi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.